Acara akan kita mulai. Yang terhormat Lurah Kalurahan Giripeni, yang kami hormati PPS Kalurahan Giripeni, yang kami hormati Babinsa Babin Kaptipmas Kalurahan Giripeni, yang kami hormati Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Giripeni, yang kami hormati Komandan Linmas Kalurahan Giripeni, yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Cipta Insan Mulia, yang kami hormati calon anggota KPPS Pemilihan Umum tahun 2024 serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Upacara pelantikan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara hari ini Kamis tanggal 25 bulan Januari tahun 2024 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan jingle pemilu. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo nomor 42 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo untuk pemilihan umum 2024. Kepada petugas kami persilakan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo nomor 42 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo pada pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo pada pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo pada pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat tempat pemungutan suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan dan dianggarkan pendapatan dan belanja negara untuk pemilihan umum tahun 2024. Keempat, keputusan ini berlaku untuk 1 bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024. Salinan keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Giripeni pada tanggal 24 Januari 2024 atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Giripeni, tanda tangan Cap Basah Adi Sukrianto. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo pada pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo pada pemilihan umum tahun 2024. TPS 1. Nama Luki Isnanto, jenis kelamin laki-laki, dan seterusnya sampai dengan TPS 23. Nama Ahmad Burhanuddin Syakbani, jenis kelamin laki-laki. Atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Giripeni, tanda tangan Cap Basah Adi Sukrianto. Pengambilan sumpah kepada seluruh anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dimohon untuk berdiri. Kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Giripeni dipersilahkan untuk menempatkan diri.
Pengambilan sumpah. Baik, pada teman-teman semua, kita akan mengambil sumpah sebagai langkah awal untuk dilantik dan sahnya teman-teman semua sebagai anggota KPPS di Kelurahan Wates. Saudara Luki Isnanto dan seterusnya sampai dengan Saudara Ahmad Burhanuddin Syabani. Bersediakah saudara-saudara untuk memangku jabatan sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo pada pemilihan umum tahun 2022 dengan mengangkat sumpah atau janji? Menurut agama apa? Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui. Sumpah janji ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Tirukan dengan khidmat ucapan saya kata demi kata. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya bahwa akan saya memenuhi tugas dan kewajiban saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagai anggota kelompok pemungutan suara dengan sebaik-baiknya dengan sesuai sebaik-baiknya dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman dengan pada berpedoman Pancasila pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya bahwa dalam saya menjalankan tugas dan wewenang dalam menjalani tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, akan bekerja dengan jujur, sungguh, adil, jujur, dan cermat adil, dan demi cermat suksesnya demi suksesnya pemilihan umum pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan serta Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Republik Kesatuan daripada kepentingan pribadi daripada kepentingan pribadi atau golongan. atau golongan. Kristen Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur serta menghadap ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 25 Januari Recording in progress. 2024, atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, saya Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Giripeni dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi melantik Saudara Luki Isnanto dan seterusnya sampai dengan Saudara Ahmad Burhanuddin Syabani sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo untuk pemilihan umum tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan. Terima kasih, demikian. Penandatanganan berita acara pelantikan.
Kepada perwakilan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, yang pertama, Saudara Luki Isnanto dari KPPS TPS 1 dipersilahkan untuk maju. Yang kedua, Saudara Yopi Trias Prodesta, KPPS TPS 13, dipersilahkan untuk maju. Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Giripeni. Kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Giripeni dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan fakta integritas yang ditirukan oleh seluruh anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Kepada perwakilan KPPS TPS 14, Saudara Wawan Haryanto, dimohon untuk menempatkan diri. Fakta integritas. Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik. Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 bulan Januari tahun 2024, bertempat di Joglo Al-Ghifari, SMK Cipta Insan Mulia Gunung Gempal Giripeni. Saya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu, perlindungan data pribadi, dan menerapkan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami
selama dalam sebagai berikut. perjalanan kami 1. sebagai berikut. Menyelenggarakan 1. pemilu Menyelenggarakan berdasarkan pemilu asas berdasarkan langsung, asas umum, langsung, bebas, umum, rahasia, bebas, rahasia, jujur dan adil jujur dan secara adil, profesional, secara efektif profesional, dan efisien, efektif dan 2. efisien. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu Melaksanakan semua tahapan di penyelenggaraan tingkat pemilu tempat pemungutan suara tempat yang telah pemungutan ditetapkan suara oleh KPU, yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, KPU dan provinsi, KPU kabupaten dan KPU Kota. kabupaten dengan Kota. bersungguh-sungguh, dengan transparan, dan tanggung jawab, transparan dan tanggung 3. jawab, Memperlakukan 3. secara adil, Memperlakukan secara adil imparsial, dan non-partisan dan kepada non-partisan peserta pemilu kepada peserta dan pemilu para pihak dan para yang pihak memiliki preferensi politik tertentu yang memiliki preferensi tanpa politik terkecuali, tertentu, tanpa terkecuali, melayani pemilih melayani untuk pemilih mendapatkan sosialisasi, untuk mendapatkan sosialisasi, dan informasi, dapat menggunakan hak pilih dan dapat menggunakan hak dalam pilih rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. dalam memenuhi hak 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak berkoordinasi dengan berbagai untuk pihak mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu untuk meningkatkan kualitas dengan pemilu tetap menjunjung tinggi dengan tetap prinsip tinggi kemandirian, imparsialitas, imparsialitas, non-partisan, dan adil. non-parti 6. Menolak 6. pemberian, permintaan, dan perjanjian permintaan dan dalam bentuk perjanjian apapun, dalam baik bentuk secara apapun, langsung baik atau secara tidak langsung langsung, atau tidak yang langsung, memberi harapan yang memberi yang harapan menyimpang dari yang menyimpang prinsip-prinsip pemilu dari prinsip-prinsip yang pemilu jujur dan adil yang bagi peserta jujur dan pemilu, adil bagi peserta calon, pemilu serta pihak-pihak serta yang pihak-pihak memiliki preferensi politik tertentu. preferensi 7. politik tertentu, Mencegah dan tidak Mencegah. melakukan praktek korupsi dan tidak praktek korupsi dan nepotisme. dan 8. ekosistem, Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu mencegah oleh peserta, pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat praktis, sesuai masyarakat dengan peraturan perundang-undangan. sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan Melakukan dan pencegahan penegakan kode etik dan terhadap pelanggaran terhadap setiap pelanggaran tahapan penyelenggaraan pemilu. setiap 10. pelanggaran Membantu KPU Kabupaten Kulon Progo dalam menyelenggarakan pemilu. untuk menyelenggarakan 11. pemilu. Bekerja 11. sampai pada berakhirnya mandat jabatan Kerja sampai masa dengan jabatan sepenuh waktu, dengan jujur sepenuh dan waktu, adil. jujur dan 12. adil, Memberikan 12. informasi memberikan hanya informasi untuk mereka yang memiliki otoritas akses.
hanya untuk mereka yang memiliki otoritas 13. atas Menggunakan aset informasi dengan benar menggunakan aset informasi dengan benar untuk menghindari resiko kehilangan atau kerusakan. 14. Menjaga 14 kerahasiaan aset informasi menjaga kerahasiaan aset dan informasi informasi yang tersimpan. informasi yang tersimpan, Melindungi 15. aset informasi melindungi aset terhadap informasi akses yang tidak sah terhadap akses atau yang tidak memiliki otoritas. atau yang tidak memiliki 16. otoritas. Tunduk 16. dan patuh Tunduk dan terhadap patuh seluruh ketentuan terhadap seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Undang-Undang tahun tentang perlindungan data pribadi tentang perlindungan data pribadi dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum dan surat edaran Nomor 3 Pemilihan Umum Tahun 2022 nomor 3 tahun 2020 tentang penerapan kebijakan penerapan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi. sistem manajemen keamanan informasi. Apabila saya melanggar Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, apa yang tercantum saya dalam bersedia saya bersedia dikenakan sanksi moral, dikenakan sanksi sanksi moral administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai peraturan dan perundang-undangan. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing, dan izinkan saya memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, pada saat ini ingatan kami tertuju kepadamu, karena engkaulah satu-satunya tempat kami berdoa dan menyampaikan harapan. Terimalah kehadiran kami dengan sifatmu yang maha pengasih dan penyayang. Pada kesempatan kali ini berkat rahmatmu, kami dapat hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Kelurahan Giripeni, Kapenon Wates, Kabupaten Kulon Progo untuk pemilihan umum tahun 2024. Untuk itu ya Allah, berikanlah barakah dan ridho-Mu dalam rapat ini. Allahumma ya Allah ya Rahim, puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Dan kekusukan dan ketundukan hati, kami memohon ampunan kepadamu atas segala dosa dan kesalahan kami yang pernah kami lakukan. Ya Allah, jadikanlah kegiatan penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk pemilihan umum tahun 2024 ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi pribadi dan negara kami. Allahumma ya Allah yang Maha Kuasa,
Kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, Hafidh, Ya Mazid, Engkau yang Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dan kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Pertautkanlah tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan, untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai, berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Ya Rabbana, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu, pengetahuan, dan wawasan. Sinarilah ke hati kami dengan cahaya kecerdasan, agar kami dapat melakukan tugas dengan baik, berkualitas, dan berhasil dalam mengemban amanah kami kepada masyarakat dan negara kami. Berikanlah kepada kami kemudahan dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu serentak tahun 2024 dengan jujur, tertib, rukun, aman, dan damai. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. yang kami hormati, demikianlah rangkaian kegiatan pengambilan sumpah dan janji pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024. Acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sebelum memasuki acara yang selanjutnya, kita akan dengarkan lagi jingle pemilu untuk tahun 2024.
tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, acara akan kami lanjutkan kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Giripeni kepada Bapak Adi Sukrianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Giripeni, yang kami hormati Ketua PPK Kelurahan Giripeni, yang kami hormati Babinsa dan Babin Kaptipmas Kelurahan Giripeni, yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Cipta Insan Mulia, yang kami hormati Pengawas Kelurahan Desa Kelurahan Giripeni, yang kami hormati Komandan Linmas Kelurahan Giripeni, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian anggota KPPS Kelurahan Giripeni yang saya hormati dan saya banggakan, dan hadirin yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 kita dapat berkumpul di tempat ini di pendopo atau joglo Al-Ghifari di SMK Cipta Insan Mulia dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan selamat datang meskipun sudah sedikit terlambat, kami ucapkan selamat datang kembali, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan meluangkan waktu di tempat ini mengunjungi undangan kami, yaitu dalam acara pelantikan KPPS serentak se-Indonesia di hari ini. Tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam menanggapi kehadiran Bapak Ibu dan memberikan segala sesuatu terkait dengan kegiatan hari ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada anggota KPPS Kelurahan Giripeni yang telah dilantik pada hari ini, dan kami berharap anggota KPPS yang telah dilantik ini dapat bekerja dengan maksimal dan selalu berkoordinasi baik dengan kami PPS Kelurahan Giripeni maupun PPK Kabupaten Atas dan juga kata sampai dengan KPU, dan juga selalu berkoordinasi dengan segala lembaga dan elemen yang ada di Kelurahan Giripeni, termasuk dengan Pak Lurah dan perangkatnya. Untuk hari ini kita mengadakan pelantikan secara serentak se-Indonesia melalui tahap-tahapan yang sudah ada, dan sampai dengan hari ini tahapan pelantikan KPPS. Kami berharap kedepannya dari KPPS ini akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan kami percaya bahwa dari semua anggota KPPS di Kelurahan Giripeni dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal, karena kami yakin panjenengan sedaya adalah orang-orang terpilih yang bisa hadir di tempat ini, yang mengemban amanat besar untuk Indonesia ke depannya. Seperti apa Indonesia ke depannya, ujung tombaknya adalah KPPS. Dan kami juga berharap segala sesuatu selalu berkoordinasi agar dalam menjalankan tugas bisa ada lancar dan sesuai dengan fakta integritas yang tadi telah kita baca bersama-sama. Kami juga berharap kerahasiaan informasi dengan adanya SMKI, Sistem Manajemen Kerahasiaan Informasi, segala sesuatu informasi terkait dengan pemilu,
baik itu data pribadi ataupun hal-hal lainnya, mohon untuk dijaga kerahasiaannya. Karena itu adalah data rahasia pribadi, jadi kita selaku penyelenggara pemilu juga harus turut menjaga kerahasiaannya. Dan untuk selanjutnya pada hari ini juga akan ada sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang akan saya bacakan. Langsung saja saya bacakan. Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum pada pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU atau KIP Kabupaten Kota, Ketua dan anggota PPK dan PPD, Ketua dan anggota PPS, pejabat dan staf sekretariat KPU, KIP Kabupaten, dan PPK dan PPS, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita semua pada hari ini dapat bersama-sama menghadiri dan mengikuti pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Hadirin sekalian yang saya hormati, KPPS sangat penting perannya sebagai penyelenggara pemilu. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Januari 2024, dilakukan pelantikan KPPS sebanyak 5.741.127 orang untuk 820.161 TPS dengan lokasi pelantikan KPPS tersebar pada 71.000 titik se-Indonesia. Pelantikan pada hari ini juga ditandai dengan penanaman 5.709.898 bibit pohon secara serentak di lokasi wilayah TPS masing-masing. KPU menyadari dengan tercetak banyaknya logistik pemilu yang berbahan baku kertas memberikan dampak signifikan terhadap kelestarian alam. KPU memandang pentingnya penanaman bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Untuk total kebutuhan kertas dengan berbagai jenis untuk logistik pemilu tahun 2024 sekitar 65.998 ton atau setara dengan 65.998.000 kilogram kertas. Kebutuhan tersebut dapat diganti dengan menanam 5.709.898 bibit pohon. Maka diharapkan setiap bibit pohon akan mengganti 11,6 kg kertas. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila dihitung jumlah bibit pohon sebanyak 5.709.898 dikalikan 16,6 kg adalah sama dengan 66.234.816 kg atau 66.234 ton. Jumlah tersebut hampir setara atau sebanding dengan kertas yang digunakan dalam pemilu tahun 2024. Hal ini sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, rasa terima kasih kepada bumi dan ikhtiar reboisasi terhadap pohon yang berkontribusi untuk pemenuhan logistik berupa kertas dalam pemilu tahun 2024. Saudara-saudara yang kami banggakan, pelantikan secara serentak ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI untuk 3 kategori rekor, yaitu 1. Pelantikan secara serentak anggota penyelenggara pemilu terbanyak. Yang kedua, bimbingan teknis secara serentak kepada anggota penyelenggara pemilu terbanyak. Dan yang ketiga,
penanaman bibit pohon terbanyak secara serentak oleh anggota penyelenggara pemilu terbanyak. Hadirin yang saya hormati, KPU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih pada kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan bimbingan teknis kepada semua 7 orang anggota KPPS yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang hanya memberikan bimbingan teknis kepada 1 orang anggota KPPS. Kami berharap agar anggota KPPS dalam bekerja berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan, kode etik penyelenggara pemilu, bekerja secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab, dan transparan. Demikian juga anggota KPPS agar bekerja dengan niat kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada KPPS yang telah dilantik. Selamat melaksanakan tugas. Semoga selalu mendapatkan petunjuk dan kelancaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tertanda Hasyim Asyari. Demikian tadi sambutan dari Ketua KPU RI, Bapak Hasyim Asyari yang telah kami bacakan. Sekali lagi kami berharap banyak kepada anggota KPPS untuk bekerja sama dengan penyelenggara pemilu lainnya seperti kami KPPS, PPK, KPU, dan juga ada Panwas PKD yang bisa, dan juga besok ada pengawas PTPS. Semoga kita bisa saling bersinergi sehingga pemilu tahun 2024 akan berjalan dengan lancar. Dan untuk penanaman pohon kami ulangi, tadi mungkin yang belakang belum mendengar, akan dilakukan penanaman pohon secara serentak di semua wilayah TPS. Yang untuk simbolis, hari ini akan kita lakukan penanaman pohon di lingkungan SMK Cipta Insan Mulia ini. Nanti mohon bareng-bareng bersama-sama kita saksikan penanaman pohon nanti di sebelah barat gedung ini. Pohonnya adalah pohon albasiah atau pohon sengon. Nanti dari masing-masing KPPS akan membawa pulang 1 pohon albasiah dan diharapkan untuk ditanam dan difoto atau didokumentasikan dalam penanamannya. Kemudian hasil foto nanti diunggah di Google Drive yang akan kami bagikan ke jenengan semua. Dan kemudian nanti untuk simbolis nanti kami mohon bantuan kepada Pak Lurah, Pak BPK atau yang Ketua BPK atau yang mewakili, pada Pak Kepala Sekolah SMK Cipta Insan Mulia, pada Pak Babinsa, Babin Kapitnas, dan juga pada Komandan 5 serta dari PKD. Nanti mohon untuk simbolis untuk penanaman pohon di sebelah barat gedung ini. Mungkin demikian dari saya, dan untuk nanti ada untuk admin Sirekap 12, nanti hari ini juga ada untuk download atau install aplikasi Sirekap. Mohon nanti mungkin link sudah di-share di grup. Nanti untuk yang admin Sirekap 1 dan 2 mohon untuk menginstal link yang sudah diberikan, nanti bareng-bareng diinstal. Dan kemudian untuk tindak lanjutnya seperti apa, besok akan ada BIMTEK lebih lanjut untuk admin Sirekap. Dan kemudian untuk BIMTEK KPPS insya Allah akan dilaksanakan di tempat ini juga besok tanggal 28 Januari mulai pukul 8 sampai selesai di tempat ini. Karena untuk BIMTEK Sekapanewan Wates KPPS semua terpusat di lokasi ini mulai tanggal 26, 27, dan 28. Untuk Giripeni tanggal 28 digabung dengan Triharjo. Jadi di lokasi ini besok Triharjo dan Giripeni tanggal 28. Kemudian untuk Wates dan Sukan tanggal 26, dan untuk 4 kelurahan lainnya Bendungan, Kulwaru, Karangmuni, dan Ngesti Harjo tanggal 27. Jadi kami berharap besok waktu BIMTEK semua bisa hadir agar
bisa mengetahui apa tugas Bapak Ibu besok sebagai KPPS, baik dari KPPS 1 sampai KPPS 7. Demikian dari saya, banyak kata kurang dan khilaf dari saya, berbagai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Sambutan yang kedua, kami mohon kepada Bapak Lurah Giripeni, Bapak Iswanto Adi Saputra SE, waktu dan tempat kami persilakan. Jai matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panewu dan tim monitoring dari Kabupaten Wates, yang saya hormati dari PPK Kabupaten Wates beserta anggota, yang saya hormati Ketua PPS Kalurahan Giripeni beserta anggota, yang saya hormati Bapak Ketua PPK Kalurahan Giripeni yang pagi hari ini diwakili oleh Pak Slamet Supriyanto, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Cipta Insan Mulia yang ada di Gunung Gempal. Jadi di Kelurahan Giripeni itu ada SMK Cipta Insan Mulia Bapak Ibu sekalian, tepatnya di Padukuhan Gunung Gempal. Pada pagi hari ini yang kita gunakan ini jurusannya wisata dan perhotelan, dan ada jurusan animasi. Nah ini sekalian loh, soalnya dibisikin kan ngiklan ke, tapi tidak apa-apa, memang itu semangat kami. Dan besok insya Allah SMK Cipta Insan Mulia ini juga bekerja sama dengan Akademi Sepak Bola yang kemarin sudah berjalan prosesnya. Tak lupa yang saya hormati pula Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, mangguknya kelewatan biar nggak ngantuk. Dan tentunya yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman, rekan-rekan anggota KPPS Kalurahan Giripeni yang pada siang hari ini atau pagi hari ini dilantik dan diambil sumpahnya dengan semangat. Masih semangat toh Bapak Ibu sekalian? Pukul 10.33, 5 menit aja, nanti tidak ngantuk. Oke, karena tentunya sebelumnya marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini hingga siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di Pendopo Al-Ghifari SMK Cipta Insan Mulia ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun. Lalu lupa sholawat dan salam pastinya kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, tentunya yang pertama saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, anggota KPPS Kalurahan Giripeni yang pada pagi hari ini sudah resmi menjadi anggota KPPS Kalurahan Giripeni, sudah diambil sumpahnya, sudah menyatakan fakta integritasnya. Saya ucapkan selamat dan saya ucapkan pula beribu-ribu terima kasih Bapak Ibu mau bersinergi untuk kegiatan pemilu di 2024 ini. Kami juga ucapkan selamat kepada PPS Kalurahan Giripeni yang telah lancar dan sukses menjalankan pelantikan dan pengambilan sumpah pada pagi hari ini serentak satu Indonesia. Walaupun mungkin ada beberapa kendala, tetapi selamat luar biasa, Giripeni bisa berjalan dengan lancar. Tentu hanya sedikit yang akan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tentunya kami mohon semangat Bapak Ibu dijaga sampai besok selesai kegiatan KPPS ini, karena kita bertumpu kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa mensukseskan pesta demokrasi pemilu tahun 2024 ini. Karena memang tahapan-tahapan dari 1 tahun yang lalu sudah dijalani, dari pembentukan PPK, PPS, kemudian
pengambilan data itu apa namanya Pak? Dulu itu yang ngambil data itu. Pantarleh. Ini ada yang ikut Pantarleh, Cung? Kemarin? Ada ya? 50% ada nggak yang ikut Pantarleh? Coba ngacung yang ikut Pantarleh. Pantarleh. Oh, iya. Kemudian yang baru tahun ini ikut jadi KPPS ngacung. Oh, oke ternyata. Oke, monggo Bapak Ibu berkolaborasi. Mungkin sudah ada yang senior yang dari dulu sudah pernah ikut 1-2 kali ke pemilu atau berapa untuk bisa bekerja sama dengan baik. Yang penting Bapak Ibu sekalian pedomannya sudah jenengan pegang. Oke, sudah jenengan apa? Dan fakta integritas itu kan janji pada diri sendiri. Jenengan disumpah punya jabatan KPPS, kemudian jenengan menyatakan fakta integritas, berarti kan berjanji kepada dirinya sendiri. Nah ini monggo, saya yakin tadi cuma ngikutin minta filenya. Jadi monggo itu aturan-aturan silakan dijalankan dengan baik. Yang penting di GIRIPENI khususnya nantinya bisa berjalan dengan baik sehingga tidak ada banyak kendala. Saya yakin kendala itu masih ada, tapi pasti kita bisa selesaikan dengan solusi yang banyak. Apalagi kan saya lihat ini semangatnya di umur-umur matang semua, kolaborasi antara senior dan mungkin yang baru tahun ini ikut. Tapi saya yakin Bapak Ibu, Mas-mas ini, Mbak-mbak ini, rekan-rekan ini adalah orang-orang terpilih. Kemudian di situ juga ada beberapa pamong kami yang ikut juga, ada Pak Duko Kedungpring, Pak Duko Bangsan, Bu Duko Sideman. Nah ini monggo saling tukar pikiran, tukar wawasan. Pastinya ini pasti akan saling membantu. Dari 23 TPS terjaring 161 orang. Nah ini monggo tahapannya juga diikuti. Besok di BIMTEK juga diikuti karena biar tidak terulang pengalaman yang mungkin tidak terenakkan di tahun 2019 ya, yang sampai lembur, lelean dan sebagainya. Semangat KPU tahun ini di pemilu ini saya ikuti sangat baik sekali Bapak Ibu. Soalnya saya sendiri sebagai lurah selalu diajak bersosialisasi, diajak berdiskusi oleh KPU, Bawaslu dan sebagainya. Mereka tentunya berusaha untuk bagaimana mencari efisiensi kerja biar tidak seperti tahun 2019 dan 14 itu yang mungkin sampai ada berita yang meninggal dan sebagainya itu. Ini lebih simpel, lebih tertata lagi. Semoga nanti Bapak Ibu selalu semangat untuk mengikutinya. Yang jelas monggo kami juga ucapkan terima kasih kepada PPS karena memang instruksinya menanam pohon. Jadi anggota itu menanam pohon satu-satu dan ini sudah difasilitasi secara mandiri swadaya oleh PPS Kelurahan GIRIPENI. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi mereka, saya inginnya gini, di tingkat PPS itu benar-benar bekerja Pak. Maksudnya dalam arti dari segi tenaga, kemudian mereka rela mengeluarkan uang untuk teman-teman yang di KPPS gitu loh. Jadi walaupun kalau dilihat bibit ki piroto 3.000, tapi nek peng 161 ya pasti ada angkanya. Itu jenengan sudah difasilitasi, monggo nanti benar-benar ditanam sehingga manfaatnya itu juga untuk kita pastinya wilayah nanti akan lebih rindang dan lebih hijau lagi. Kita ikuti instruksinya, nanti monggo setelah acara ini saya mohon izin Bu Carik, nanti kita foto bersama. Depan sini dikasih kursi 12, nanti fotonya dari sini kita bagus. Kemudian semuanya jangan pulang, ikut ke simbolis penanaman pohon. Nah, biar kita kompak. Jadi monggo dikompakan, kita lihatkan GIRIPENI ini sumber daya manusianya hebat-hebat sehingga tahapan pemilu itu nanti bisa berjalan dengan baik. Saya mohon juga titip Anda sebagai KPPS silahkan memposisikan diri dengan baik, kemudian netralitas juga monggo dijaga dengan baik. Kemudian saya titip pesan, ini juga pesan dari 3 pilar Kelurahan GIRIPENI antara pemerintah kelurahan, Polri, dari
Babin Kamtipmas, TNI dengan Babinsanya, kami titip Pak, tolong jaga ketentraman, ketertiban dan kondusivitas wilayah jenengan, terutama di wilayah TPS-TPS yang jenengan bertugas. Jadi monggo diminimalisir sekali konflik-konflik masyarakatnya, diminimalisir sekali konflik-konflik politiknya. Jadi kita Giripeni aman nyaman gitu supaya. Semangat gitu nggih? Nggih, semangat nggih? Alhamdulillah. Jadi harapannya setelah 14 Februari itu tidak ada sing do musuhan antar tonggo, antar keluarga, antar RT, antar pedukuhan, soalnya antar ormas ataupun antar partai. Nah itu. Ini jadi kita kok jaga kondusivitas Kelurahan Giripeni karena di Giripeni semuanya keluarga kita semua. Setuju ya? Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya silakan nanti kekompakan dijaga. Semoga saya selalu mendoakan Bapak Ibu yang bertugas untuk mensukseskan pemilu baik dari KPU Kabupaten Kulon Progo ke teman-teman PPK, teman-teman PPS, teman-teman KPPS, bahkan teman-teman PKD, pengawas desa kelurahan, Bapak Babinsa dan semuanya warga masyarakat nanti bisa diberikan selalu kesehatan, kelancaran rezeki, panjang umur dan kenikmatan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Pas 5 menit lebih 2 menit. Saya mohon maaf bila banyak salah kata kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya pengen tepuk tangan semua dulu. Baik, kami akhiri sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan kita akhiri dengan penanaman pohon albasiah serentak oleh seluruh anggota KPPS yang pada kesempatan hari ini penanaman pohon secara simbolis akan dilaksanakan di lingkungan SMK Cipta Insan Mulia. Kepada tamu undangan dimohon berkenan untuk secara simbolis melaksanakan penanaman pohon albasiah di tempat yang telah ditentukan. Sebelum kegiatan penanaman pohon dilaksanakan, marilah acara kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di tempat duduk kami persilahkan. Apabila terdapat perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dalam kami memandu acara pada pagi siang hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, minta satu foto, tolong berdiri semua di tempat. Ya. Ya, tahan dulu satu, minta foto satu. Mbak Wida nanti fotonya dari sini.
lihat lagi KPU melayani di dada sebelah kiri. Pose biasa kemudian ke pose KPU melayani. Untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Atas waktunya sebagai untuk foto bersama, mohon menyaksikan secara simbolis penanaman pohon albasia di sebelah barat gedung ini. Dan sebelum pulang, mohon maaf, ada pohon albasia yang harus dibawa pulang. Perwakilan TPS bisa mengambil di sebelah barat gedung ini, dibawa pulang untuk ditanam, J. Terima kasih. Sekali lagi untuk nanti masing-masing KPPS membawa pulang satu pohon albasia ditanam, penanamannya didokumentasikan ya. Nanti kemudian di upload atau diunggah ke Google Drive yang akan kami share. Ya gitu ya.